Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akramullah, NIM 190820218, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu struktur kayu, yang mengenai pengertian kayu dan sifat-sifat kayu. Nah, sebelum itu, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, saya dapat menjelaskan tugas PowerPoint yang berjudul pengertian kayu dan sifat-sifat kayu dengan tepat waktu. PowerPoint ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur kayu. Selain itu, bertujuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik bagi penulis ataupun pembaca. Nah, adapun sumber dari materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu bersumber dari internet dan dua buku. Nah, buku tersebut yang berjudul yang pertama, Konstruksi Kayu untuk Rumah dan Bangunan Sederhana, dan yang kedua, Sifat Mekanis Kayu. Nah, dapat kita saksikan di layar monitor seperti inilah penampilan buku tersebut. Ya. Nah, selanjutnya, sebelum lanjut ke inti pembahasan, adapun pendahuluannya yaitu yang pertama, pemakaian kayu untuk bangunan. Sumber daya alam Indonesia yang berupa kayu sangat potensial untuk dipakai sebagai bahan bangunan. Kayu juga mempunyai keistimewaan bila dipakai sebagai bahan bangunan, seperti bersifat fleksibel, tidak mudah patah bila terkena beban getaran akibat gempa, dan mempunyai corak penampilan yang indah untuk dipakai sebagai bahan dekorasi dan tidak mengalami korosi akibat kelembapan yang tinggi di daerah tropis, serta kelebihan yang lain. Selain itu, kayu juga mudah didapat di sekitar kita dibanding bahan bangunan struktural lainnya seperti besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Nah, yang kedua, pengertian dasar sifat mekanis kayu. Sifat mekanis kayu atau sifat kekuatan kayu merupakan ukuran kemampuan kayu untuk menahan gaya yang datangnya dari luar, yang biasa disebut gaya luar atau beban. Perubahan bentuk atau ukuran benda tidak hanya terjadi akibat beban saja, tetapi dapat juga terjadi akibat adanya gaya dalam yang bekerja pada seluruh bagian benda atau kayu, seperti pada perubahan kadar air terjadi kembang susut, atau akibat adanya perubahan suhu atau terjadi pemuaian. Lanjut ke inti materi yang saya bawakan, yaitu pengertian kayu dan sifat-sifat kayu. Pengertian kayu. Kayu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kayu sebagian besar didapat dari batang pohon di hutan. Pohon membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, sehingga penebangan pohon perlu diatur. Ini biasa terjadi bagi masyarakat umum yang melakukan penebangan secara brutal atau aktivitas industri berupa tambang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhitungkan pada saat menebang pohon di hutan. Lebih baiknya kalau kita untuk menebang pohon yaitu menanamnya dan menargetkannya bahwa sekian dan tahun sekian pohon ini dapat saya gunakan, dan ketika ditebang akan diganti dengan yang baru. Menurut saya solusinya seperti itu. Yang kemudian, kayu masih menjadi pilihan sebagai bahan baku dalam konstruksi karena mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, berdasarkan tujuan penggunaannya, kayu dibedakan menjadi 3,
yaitu kayu pertukangan, kayu industri, dan kayu bakar. Dan yang kedua, bagian-bagian kayu. Nah, dapat ditampilkan pada layar monitor bagian-bagian kayu seperti ini. Nah, adapun uraiannya, yang pertama kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, kayu teras, lingkungan tahun, lingkaran tahun maksudnya, jari-jari, kayu awal, dan kayu akhir. Nah, itulah tadi gambaran bagian-bagian kayu. Nah, pada saat pemotongan kayu itu juga perlu diperhitungkan, karena di setiap bagian-bagian kayu itu ada fungsi-fungsi tersendiri ketika digunakan dalam hal konstruksi bangunan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, sifat kayu. Kayu mempunyai sifat-sifat yang tidak dapat ditiru oleh material lain dan dapat menahan beban yang tegak lurus dengan serat atau sejajar serat, seperti elastis dan ulet. Sifat kayu secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam, dan susunan dinding selnya terdiri atas senyawa kimia berupa selulosa, hemiselulosa atau karbohidrat, serta lignin atau non-karbohidrat. Nah, semua kayu bersifat anistropik, yaitu memperlihatkan sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya, atau longitudinal, radial, dan tangensial. Nah, selanjutnya, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap atau melepaskan kadar air atau kelembapan sebagai akibat perubahan kelembapan dan suhu udara di sekelilingnya. Dan yang terakhir, kayu juga dapat diserang oleh hama dan penyakit, serta dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Nah, selain sifat umum, kayu juga mempunyai sifat khusus yang membedakan kayu yang satu dengan yang lainnya, yaitu sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Nah, adapun sifat-sifat itu, yang pertama, sifat fisik kayu. Sifat fisik kayu itu ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berat jenis, kawetan, warna, tekstur, arah serat, kesan raba, bau dan rasa, nilai dekoratif, kadar air atau lengas kayu, sifat terhadap suara, sifat kayu terhadap suara maksudnya, daya hantar panas, daya hantar listrik, dan kekerasan. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat mekanik kayu. Sifat mekanik kayu ada beberapa macam juga, yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat dari keteguhan tarik, keteguhan tekan atau kompresi, keteguhan geser, keteguhan lengkung atau lentur, kekakuan, keuletan, kekerasan, dan keteguhan belah. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari sifat kayu itu sifat kimia kayu. Nah, komponen kimia dalam kayu mempunyai arti yang penting karena menentukan kegunaan suatu jenis kayu dan membedakan jenis-jenis kayu. Susunan kimia kayu digunakan sebagai pengenal ketahanan kayu terhadap serangan makhluk perusak kayu. Nah, pada umumnya komponen kimia kayu daun lebar dan kayu daun jarum terdiri atas 3 unsur, yakni unsur pertama karbohidrat terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan yang kedua unsur non karbohidrat seperti lignin, dan yang ketiga unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan dinamakan zat ekstraktif. Kemudian adapun komposisi unsur-unsur kimia dalam kayu adalah
Yang pertama, karbonnya 50%, nitrogennya 6%, nitrogennya 0,04 sampai 0,10%, abu 0,20 sampai 0,50%, dan yang terakhir sisanya adalah oksigen. Nah, adapun komponen kimia kayu sangat bervariasi karena itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tempat tumbuhnya, iklimnya, dan letaknya di dalam bidang atau cabang, di dalam batang atau cabang maksudnya. Yang selanjutnya, kelas kayu. Nah, kelas kayu dibedakan menjadi beberapa kelas karena jenis kayu sangat banyak. Nah, di setiap kayu berbeda sifat dan karakteristiknya. Nah, kelas-kelas kayu di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Kelas pertama, kelas kayu menurut kawetannya. Kawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap faktor luar seperti cuaca dan kelembapan. Nah, keterangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabel kelas kawetan kayu berdasarkan tegangan lentur, tegangan tekan, dan berat jenis. Contoh kecilnya, sifat pemakaian. Maksudnya sifat pemakaian itu adalah perilaku terhadap tanaman atau pohon tersebut ketika kita tanam. Yang pertama, selalu berhubungan dengan tanah lembab ya. Jadi kelas keawetannya terdiri atas 5. Kelas 1 itu dengan kategori lingkungan seperti ini dapat bertahan selama 8 tahun. Yang untuk tipe kelas kawitan pertama, tipe kawitan kelas 2 5 tahun, tipe kawitan kelas 3 tahun, tipe kawitan yang keempat sangat pendek, begitupun juga dengan tipe kelas kawitan kelima. Jadi kesimpulannya dari tabel ini pemahaman saya, jadi kayu itu berkualitas ketika kita memperhatikan tempat yang kita tanam dan lingkungannya. Jadi ketika pohon itu ditanam di tempat yang tepat dan ditanam di tempat yang tidak tergenang air, maka pertumbuhannya juga baik dan terpapar dengan matahari juga dengan baik. Seperti itu. Lanjut yang kedua, yaitu kekuatan kayu menurut kekuatannya. Maksudnya, kekuatan kayu adalah ketahanan kayu saat menahan beban. Nah, berikut adalah tabel kekuatan kayu bangunan dalam keadaan kering di udara, maksudnya kering karena udara. Nah, tabelnya sebagai berikut. Kelas kuat. Nah, seperti ini gambarannya. Kelas kuat berjenis kering udara lebih dari 0,90. Nah, seperti ini tabel-tabelnya. Maaf agak buram. Jadi kita next. Nah, selanjutnya yang terakhir dari kelas kayu menurut pemakaiannya. Yang pertama, kayu bangunan struktural. Ini digunakan dalam struktur bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, gambar-gambar ini saya dapat dari buku yang tadi, buku yang pertama. Nah, ini dokumentasikan oleh sang pencipta buku itu sendiri. Jadi seperti itu gambaran-gambarannya. Nah, yang kedua, kayu bangunan non struktural digunakan dalam bagian bangunan dan penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Seperti inilah proses gambarannya, yang mana kayu bangunan non struktural seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, kayu bangunan untuk keperluan lain.
Di luar klasifikasi kayu, bangunan struktur maupun non-struktur kayu dipergunakan sebagai bahan bangunan pendukung ataupun bangunan sementara. Nah, ini hasil gambar dari contoh kayu bangunan untuk keperluan lain. Baik, itulah tadi persentase saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.